Udah. UAI 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 UI. Siapin dulu materinya. Udah, langsung aja. Ntar dulu, Cok. Iya. Selamat. Oke. Selamat tahun baru untuk kita semua. Bagi yang masih hidup. Bagi yang udah mati juga. Kan gak bisa. Gak bisa nonton. Iya. Dan selamat mendengarkan kembali di podcast yang gak jelas ini, tapi jelas. Ya. Selamat datang kembali di episode Impromptu. ke-13. Cir, anniversary 13. Selamat tahun 2025. Kita udah 1 tahun nge-podcast. Kita udah 1 tahun nge-podcast. Udah dapat apa aja hikmahnya. Dapat hikmahnya. Mungkin tahun ini akan menjadi tahun kita semua. Amin. Kita aja sih, kalian enggak. Kalian diajak lah penonton impromptu. Ya, melihat kita Ya. mendapat hikmahnya. Semoga banyak Semoga banyak. pencapaian baru ya. Yang pasti harus di tahun ini gue pribadi ada banyak target yang harus gue capai. Ya, Mungkin kalian semua juga ada, lu juga kan pasti. ada. Gak usah di-spill karena terlalu banyak. Ntar ditagihin mulu kalau Ya, di-spill. tapi intinya tahun ini targetnya pengen dapat 2 miliar. Ya. Gua 1 miliar, lu 1 Ya, miliar. betul. Itu aja. Ntar kita giveaway kalau ada. Ya, kalau udah 1M kita kasih iPhone, bro. Iya. Kemahalan ya? Gak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Jumat berkah. Kita sedekah sesuai pajak 12%. iPhone 12 yang dikasih. PPN, mengenai PPN, Pada kan udah ya, Pada tanggal akhirnya- 1 Januari diresmiin. Ya. Tapi hanya pajaknya berlaku hanya untuk apa sih? barang mewah. Bawa Barang mewah. Coba. Tapi namanya nggak tahu sih. Cuman Kayak gua katanya kata Prabowo sih itu yang Pak kayak Prabowo. kata Presiden. kata Pak Presiden itu sih nanti dikata. Ah, lu mager aja. Sialan. Mager. Kata Pak Prabowo sih, Prabowo Prabowo. itu nanti yang dapat pajaknya yang punya mobil Lamborghini gitu-gitu, motorsport. Nah, ini gue baca aja kali ya nih. Banyak lah pokoknya. Gue baca nih dari Coba. Kompas. Kompas. Kompas.com ini jadi pajak 12% ini berlaku buat satu kelompok hunian mewah. Nah, Hunian mewah tuh rumah mewah, Cluster apartemen, kondominium, townhouse dan sejenisnya dengan harga jual 30 miliar atau lebih. tuh. Yang kedua, ada kelompok balon udara dan peluru. Kalau ketawa sih. Emang ada Ya, nggak tahu. balon udara. Ya, siapa Ya, tahu. pokoknya Cok. pajaknya mafia. dikenain ke balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan. Oh, pesawat udara yang lainnya tanpa Kayaknya ini jet pribadi, ya kan? mungkin kali ya. Jet pribadi itu. Raffi Ya, Ahmad gitu, Raffi Ahmad. Mungkin. Sama kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Jadi, tapi emang kita boleh punya senjata api? Ya, mafia boleh. Nggak, emang rakyat biasa bukannya nggak boleh. Mungkin bisa dibeli pakai Ya. sertifikat. Oh. Lo harus punya sertifikat dulu. Ya. Bisa Kelompok dibeli. pesawat udara dan senjata api buat pesawat kayak helikopter cenah. Tuh, ya pokoknya Senjata api lain apapun barang yang harganya sangat mahal. mahal, yang emang 30 miliar. Ini sama nomor 4 terakhir nih, kelompok kapal pesiar mewah. Tuh, kayak yok kayak Iya. gitu-gitulah pokoknya. Oke. Jadi tenang aja kalian semua. Nah, ini terus ada listnya juga, barang dan jasa yang tidak terdampak PPN 12%. Spotify. Jangan dong. Berikut ini beras, jagung, kedelai, Ya, buah-buahan, pokok. sayur-sayuran, ubi jalar, ubi gula ya. Pokoknya Aman kok. ya. Pokoknya PPN mungkin bisa jadi karena dampak viral ya. Jadi dilirik banget. Mungkin tanpa pergerakan netizen Ya, jadi ini bakal kita anggap ini sebagai keberhasilan. ya ini keberhasilan. Karena mungkin kalau kita nggak Nggak viralin, ya kalau nggak gerowokan di Ah. sosmed mah, nggak teriak-teriak di sosmed itu mungkin akan terjadi. iya. Semua bakal berdampak tuh. Jadi ini berkat kita semua. Ya betul. Terima kasih. Keren. Sehat-sehat perjuangan. Keren, tapi kan Mendengar yang gua aspirasi. kagumin tuh ya iya gitu, tanpa demo gitu. Tanpa demo, Walaupun di beberapa daerah ada ya Ada yang demo. demo, cuman Ngeliat nggak sosmed. masif gitu Iya. demonya. Jadi lewat sosmed lebih banyak. melek sosmed. Soalnya admin Gerindra
Di tag mulu anjir. Iya kan, kalau konten-konten yang aneh Iya. di reply, di respon, giliran Terus giliran PPN ngilang kan. Iya, ngilang. Langsung komen-komennya pada tuh kan Gerindra ngilang katanya gitu-gitu. Terus di tag, terus mereka klarifikasi ternyata buat video penjelasan PPN. Itu kayaknya, oke? Siap. Terima kasih buzzer kita. Lanjut. Apalagi ya? Nggak ada sih. Ini episode 13, kita tag-nya di hari Jumat tanggal 3 Januari. Iya. Jadi- Kemarin libur. Banyak orang yang liburan. Betul. Sekarang juga mungkin masih kejepit soalnya kan. Heeh. Jadi pada masih liburan. Pada liburan. Udah sih, gitu aja. Oh, turut berduka yang anak UPI. Oh iya. Tuh, Bukannya udah ya? belum. Episode sebelumnya kita bahas. Emang udah? Ya udah turut berduka aja. Ya, Lupa oke. gua. Apalagi ya? Oh, hari ini nggak ada produser. Ya, produser Dia sakit. lagi sakit. Jadi GWS buat GWS. produser. Sebentar lagi episode 18. Face Siapa yang reveal. menunggu dia akan Sosok muncul. produser muncul untuk pertama kalinya. Jadi kita Komen ntar- aja munculinnya gimana konsepnya. Cuman yang jelas bakal in frame dia di episode 18. Kasih tahu aja mau kayak gimana. Dia munculnya roll depan, Ya, roll belakang, atau mau salto. salto boleh lah. Bebas. Nanti kita videoin challenge buat dia. Dia menurut. Udah ya. Dah, Deh, langsung ke new release. kita masuk segmen pertama. New Music Friday. Ini karena karena produser lagi sakit, jadi Kita pakai playlist di Spotify. kita risetnya nggak sebagaimana biasanya. Biasanya tuh Mendalam kita banget. dikasih data sama produsernya. Ini Nah, kita kali ini karena produsernya lagi sakit, jadi kita patokannya ke New Music Friday-nya yang ada di Spotify. Yang pertama ada apa, Bang? Ini mau ngurut apa mau ngacak? Gurut Ngurut aja. Ini ada High Beautiful dari BTOB. BTOB. K-pop. Kepo. Boy band. Gue udah denger tadi. Ya, Ya 3. Nilainya gue 3/5, no comment gue skip. gua 3 Yaudah. juga. Lanjut, ada Dam Dumb and Dumber. and Dumber. Ini dari Lil Lil Baby, Young Thug, sama Young Thug. Future. Jadi rapper semua ya. Hip hop. Hip-hop. Kenapa gelarnya Lil ya? Lil. Itu gelar ya kayaknya gelar sih kayaknya. Sebutan rapper gitu. Kalau di Indo kan Yonglek, yang. Yang like juga kan Yang matok Lex. karena dari Kalau luar negeri kan. Tapi enggak deh. Rapper yang lain di Indo enggak juga sih. Lagu ini 3 aja lah, cukup. Gua 3,5. Suka. Enggak terlalu juga, cuman kayak beatnya asik lah. Oke. Ada apa lagi, Bang? Bebas pilih aja Ini lah. location ada dari Zerb, Ty Dolla $ign sama Wiz Khalifa. Iya, betul. Ini Gua 3. tadi dengerin cuman nggak sampai beres sih. 3. Gua sama 3. Yang ke Ini yang kita dengerin aja deh kayaknya. Ya udah. Tadi kan kita nggak semuanya. Ini Gua ada lupa, by gua. the way ada 50 ya di listnya. Jadi Ayah apa lagi, Bang? Ayah tadi- Ayah Nadi. Nadi. Ada ini Ayo Janji dari Olski. Olski. Tadi kita dengerin kan. FTV banget. Yes. Gua Ciri khas Ya. lagunya Olski. Itu liriknya lirik suka sih. dan lagunya kayak lagu-lagu yang cocok dipakai buat FTV gitu. Tapi gua suka sih. Gue juga suka 3,5. sama 3,7 biar beda. Anjay. Besar pajak daripada tiang. Wih, Sabar. pas banget nih. Pas banget. Tapi belum denger Ini nggak lucu bisa banget. kasih rating ya. Ini lucu banget. Tapi Gua kasih rating 4 dari dari judulnya. judulnya gue kasih 5 lah buat kalian ya. Buat Keren-keren. nih buat ini siapa? ya. Racun. Racun. GG banget, Bang. GG Bang, keren. Besar pajak daripada tiang. Itu fakta sih. Ketampar. Keren. Apalagi Kreatif ya. Ngeplesetin pepatah ya. langsung rilis lagi. Ada ini lanjut Always Be With You dari Paul Kim. Paul Kim. Ini OST-nya dari Love Scout. Gua 3. Gua 3,5. Oke. Nilainya 3. Ada apalagi tadi? Tadi kita dengerin Room Full of People. Room Ini of dari People. Rosie Darling Featuring Jack Scott. Ini gua kasih 3. Ya, sama 3,1. Biar nggak sama. Oke. Lanjut ada ini Garam dan Manado, kita udah sempet bahas kan Aduh, di episode sebelumnya. thanks sih ya udah 7 juta pendengar anjir di itunya, Ya. YouTube-nya. Ya udahlah, itu mah udah nggak usah kasih udah nilai. kita bahas. Jadi next ini ada Dio How rilis lagu. Lagu warnet ya. Terkenal banget. Judulnya Jakarta Mentality. 3 gua. Sebagaimana ciri khas Dio How reggae. Reggae.
3 aja lah. Gue kasih 3,5 3 aja gue. karena dulu lumayan memorable lah. Memorable lagunya banget dia. di Jadi warnet. pas dengerin tuh maksudnya agak jadi keinget Keinget masa-masa masa lalu. Ya. Main warnet, PB, LS. Ya, Seru. seru. Sedih Recalling memories. Kenapa sedih? karena kangen aja. Oh, kangen. Pengen Nggak kan bisa sekarang diulang, ya? nggak bisa diulang. Itu momen sekali seumur hidup. Betul. Meskipun nakal. Gue ya nakal sih ya. Nakal itu. Main warnet mulu. Terus udahlah, gak usah diceritain. Aib itu. Kalian semua pasti pernah melakukan hal yang sama. Gen Z. Gue tapi enggak, gue nggak pernah kayak. Ya gue juga nggak pernah. Nggak boleh lah. Nggak boleh. Itu aib. Itu Jadi aib. nggak dibuka. Cuman gue tahu cerita maksud dari. Itu lucu tapi ya. Itu jadi lucu-lucu. Tapi gue nggak pernah kayak dia. Iya betul. Jangan. Jangan. Tapi yang unik tuh biasanya kalau anak-anak warnet tuh, yang ini mah pasti pernah dialamin adalah disamperin ortu ke Iya, itu udah pasti sih. Dijemput pulang Udah karena pasti kelamaan di warnet. itu. Terus apa lagi ya? Rebutan nomor, ya kan? Ya, rebutan PC nomor. gitu. Bulan puasa. Ini tuh nomor gua Nah, gitu. bulan puasa mana pernah ini nggak? Pernah buka? Apa? Maksudnya di Buka, warnet. iya pernah. Pernah nggak ya? Iya, istilahnya? pernah. Buka. Batal puasa, batal. Oh nggak pernah lah. Nggak pernah. Orang. Itu nggak berani orang. Ya, gue juga nggak berani dulu. Tapi orang lain banyak kan? Banyak. Godin. Godin Godin istilahnya. anjir. Anjir, kok gue lupa. Itu godaannya, wah puasa ke warnet itu bau Lumayan. Indomie anjir sialan. Sulit sih. Tapi aman. Aman. Nggak pernah. Pendirian kuat. Takut. Ya. Sekarang juga enggak sih gua. Nggak pernah gua sampai sekarang. Kecuali sakit sih. Sakit banget gitu. Gue sempet sakit tapi gue enggak. Itu nggak boleh harusnya. Itu nggak boleh anjir. Lalu sempet ya puasa kemarin ya. Iya gara-gara itulah sempro. Sakit 3 hari langsung anjir makan enak. Tapi nggak enak sebenarnya. Iya. Diliatin orang lain anjir. Lanjut. Ada apa lagi? Ada apa lagi yang kita dengar tadi? Tadi tuh lupa deh. Drama dari Drama. Rex Orange County. Oh iya. Gue kasih 4. 3,5 gua. Karena ya ciri khas sih lagunya si Bang Alex mah lagunya kayak gitu ya, vokalnya juga khas banget, terus storytellingnya gue suka sih. Ya. Terus ada Pikir Nanti. Dari gimana ya nyebutnya? Try Out. Try out atau apapun itu. Ya itulah pokoknya. Yang Mas Ganta, Modi, terus satu lagi nggak tahu siapa. Trio TikToker ya. Trio TikToker gua kasih 3,5. Gue juga. Bagus, Pak. Songwriting-nya bagus. Apalagi ya? Melodinya easy listening. Easy listening banget. Kayak sekali denger tuh langsung bisa sing-along. Ya, betul. Apalagi? Eh, Enggak, kan ini ngacak jadi lupa anjir. kayaknya udah deh. Udah ya sampai situ ya? Kayaknya segitu aja. Langsung tapi Oh, tadi itu teman kita ada yang rilis. oh iya, congratulations buat Bob Bob Sinaga dan produsernya Jeremias Gerald. Pokoknya selamat. Congrats rilisannya. Boleh denger apa judulnya? Tetap salah, kok lupa sih? Ya, lupa judul. Gue juga lupa. Tapi ini bener kita dengerin. Dengerin tadi sampai beres. Itu lagunya ya lagu sedih banget ya. Lagu galau. Khas galau gitu dia. Banyak modulasinya, terus sentuhan-sentuhan Jere udah khas banget lah gitu ya. Sentuhan-sentuhan galaunya. Oke. Gue kasih rating berapa? Gue kasih rating 3. Gue kasih rating 4. Lu 4? Gue kasih 4. Gue 3. Gak ada alasan. Oke. Tapi ada deh. Apa? Vokalnya terlalu belakang menurut gue. Lu ngerasa mixingan vokalnya terlalu belakang, jadi ya kurang stand out aja. Karena dia galau tuh harusnya galau yang paling ini masukan dari gue sih sebenarnya. Pandangan dari gue itu udah bagus, tapi vokalnya kalau lebih depan dan lebih kurang dominan ya. Lebih sakit aja nyanyinya gitu. Maksudnya lebih kayak gitu banget. Itu wah bagus sih. 4 kalau gitu. Mungkin bisa jadi 5, galau banget gitu. Tapi udah keren. Ya. Ada masukan dari lo? Apa ya? Ya sebenarnya gue sedikit setuju juga sih yang vokalnya terlalu belakang ya. Maksudnya di beberapa bagian ada yang ketutup sama instrumen, tapi nggak tahu ya itu mungkin emang sengaja atau gimana, gue nggak tahu juga. Cuman ya kayaknya lebih enak. Ya itu sih benar kata lu juga tadi. Mungkin si galaunya tuh dari melodi di vokalnya mungkin bisa dimaksimalin gitu ya. Secara aransemen instrumennya ya gue suka gitu dari musiknya.
strings sama Setuju. sama instrumen lainnya itu udah enak banget gitu, kayak dari perubahan transisi bagan ataupun Ya, gimananya bener. Setuju. itu udah enak, cuman Tinggal lebih sakit aja nyanyinya Iya. gitu. Kan tetap salah harus gitu, sakit galau. ya Oke. Semangat. Semoga selamat dan semangat gitu. Semoga nanti lahir lagi anak yang lebih baru. aduh kebiasaan. Masih recording gak nih? Kayaknya ya gitulah Bob, pokoknya ya. Tetap semangat Oke, masih rekam. anak barunya. Semoga pendengarnya makin banyak. Amin. Apalagi? Udah sih kayaknya. Udah penutupnya dari Bob ya. Ya. Langsung ke populer. Most popular. Oke. Ada Gimana top 50? Yang paling atas ada Unmesh. Itu di TikTok sumpah di mana-mana dipakai terus. dipakai terus. Yang refnya yang ku ingin kau jadi. Ya. Itu enak sih. Gue suka sih itu lagunya. Nah, anehnya di FYP gue nggak nongol tuh. Ya beda kali FYP lu apa lu Ferry Irwandi kan. Beberapa ada Ferry, ada Anthony Albasin, King Reus, ada Astaga ML terus Poezy. Itu selalu Poezy nggak pernah nggak nongol anjir di FYP iya, meskipun udah nggak pernah ditonton. Tapi Terus gue jadi penasaran FYP gue isinya apa ya? Poezy terus Nih kita, lo juga buka dong biar seru. sialan anjir. 5 video pertama. Oke. 5 video pertama. Video Oke. pertama gue ini baru buka. Apa ini makanan Nih. ya? Sorcelli. Gue juga unboxing mentega. Gue unboxing Oke, video mentega. kedua gue ini tempat Aduh ngelek tempat anjir. wisata. Yang kedua ada coffee shop di Cimahi. Ini rekomendasi tempat ini, Rekomendasi coffee shop gue. coffee shop lo. Ih lu tadi makanan tadi. Ini Gue juga makanan. Ini makanan. Makanan. Kedua, tempat. Ketiga apa? Ini entar Makanan iklan, lagi ini gua. iklan. Cara agar kamu terlihat dewasa. Ketiga lagi nih. Ini apa namanya? Quotes. Gue enggak. Ketiga Bukan quotes kita. HRD lagi interview. Itu mah live anjir. Iya, maksudnya ini FYP dia. Enggak masuk. Nah ini nih Apa itu? pendakian. Pendakian. Gunung. Oke, keempat gue ada. Keempat ada gunung lagi. Apa itu gym tuh? Ini siapa sih Alfie Palugada ini? Gitu. Ini gue nggak pernah nonton, tiba-tiba nongol. Iklan. 100 juta dalam 1 bulan, apakah bisa? Gak ngerti gue. Terus Ini kelima ini gue. kelima ini. Udah sampai 5 aja lah. Perpisahan Neida menjadi bagian Gua keluarga tempat. Hi-Fi. Tempat liburan. Oke. Jadi emang sebenarnya secara apa ya? Oh, ini yang keenam. Kucing. Secara hal tuh sama, ya kan? Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Cuman apanya yang berbeda tuh konteksnya mungkin ya. Iya. Konteksnya berbeda gitu. Tapi kembali lagi ke lagu Unmesh. Gue suka lagunya. Oh iya. Kita lagi bahas. Gue suka dia viral karena Rating. banyak yang pakai. Gue suka 4,5. Gue 3,5. Oke. Lanjut masih ada Serana for for Revenge. Revenge. Blue-nya Yungkai. Ini di TikTok juga dipakai mulu ya. Betul. Ada Fizz Nina ini di Fizz TikTok Nina juga juga. dipakai terus bagi Ini nomor 5 juga sama bunga betul maafnya di TikTok Delantis. juga dipakai. Ntar bunga lantis tuh bunga maaf Delantis tuh gue beberapa kali nongol di FYP tuh dinyanyiin sama artis-artis lain. Oh gitu. Kayak waktu itu Bilal Indrajaya konser manggung sama Delantis terus dia yang nyanyinya. Oh gitu. Jadi kayaknya lagi dinaikin terus nih sama Delantis. Oke. Ini juga naik di sininya tandanya tuh Ya. ke atas. Ini masing-masing Erni Zakri, Ade Govinda juga udah lama, Dawi Ya. Ismail juga udah lama, Bunga Abadi udah lama. Apa 1 bulan. Dan akhirnya runtuh. runtuh. Sehingga sana diambil alih oleh Unmesh. Sekarang dia di nomor 9. Nomor 9. Nomor 10-nya ada pesan terakhirnya Liodra. Udah cukup ya. Udah. Kita tidak melihat sosok Juicy Lucy di sini. Juicy Lucy udah ada di nomor 12. Nomor itu 12. Lantas. Lantas lagu lama banget. Tapi kenapa ya? Iya, Viral. masih belum relevan. belum ngelihat lagi Juicy Lucy rilis lagu baru dan viral lagi. ya. Bernadia. Tapi yang jelas kayak Bernadia, Juicy Lucy tuh meskipun mereka nggak rilis lagu baru tapi nongol terus di media. Betul. Makanya menurut gua popularitasnya masih tinggi tuh. Ya. Karena si Uwan kan di mana-mana kayak di acaranya Vindes main bola. Ya itu rame-rame. Secara sosok sih ya. Jadi aktivitas medianya terus jalan sebagai selebritinya tuh jalan terus Iya, gitu. bagus. Jadi, meskipun nggak ada lagu baru tetap eksis gitu, tetap populer. Manajemennya bagus berarti. Bagus. Ini Ardhito Waking Up Together With You.
Itu udah lama. Itu rame di TikTok. Iya. Terus Kita baru cover. Tunggu. Ini abis ini langsung rilis. Oke. Apalagi ya? Banyak anjir kalau nggak salah. Bentar. Ya gitulah. Ardito ya Wijaya 80. Wijaya 80 itu rame. rame. Udah sih. Ya udah. Ya tahun baru ini kita lihat lah siapa yang pemegang satu Kita tahun lihat ya. penuh ini siapa pemegangnya. Yang menguasai. Tahun klasemen. 2024 kan tahunnya Bernadia Solusi, 2025 tahunnya Impromptu. Amin. Ya kan? Amin. 2025 tahunnya Impromptu. Setuju. Terus single kita juga tahun 2025, panggungnya di 2025 semua. Setuju. Pemegang, aduh. Tapi itu setuju. Gua pede. Gue setuju. Gua pede. Karena gua sekarang udah punya target ngonten tiap hari. Mantap. Itu akan gua lakuin setiap hari. Dan harus. Karena gak mau tahu gua. Pengen gue. Itu target capaian gue Desember. Karena kita langsung konten kreator. Pokoknya akhir tahun atau awal pertengahan tahun kita harus jadi konten kreator. Kita harus dapat 1 miliar. Bodoh amat. Pokoknya apapun yang terjadi. Cara cepatnya adalah dengan populer. Gitu kan. Kalau udah populer kan rilis mau jualan apapun ya, gampang, gitu. Makanya tahun ini Impromptu dan Ya. Sobat Gaming punya puluhan ribu followers. Amin. TikTok, Instagram, semua. Amin. Single 10 juta pendengar. Ya, kita berdua punya 2M. Punya 2M. Wah, anjir itu sialan banget aja. Tapi itu ya nggak tahu kan bermimpi kan namanya. Tapi gitu sumpah apa ya? Apa? Prioritas di otak tuh kayak cari duit. Itu sekarang pikiran gue kayak aduh. Ya karena kuliah udah beres kan, jadi kayak pikiran-pikiran buat nggak ada lagi. Dulu kan gue biasanya kepikiran Tugas tuh pengen berinovasi gitu di Ya. musik gitu ya, pengen bikin komposisi kayak Apapun gini gitu. kayak gini. Sekarang udah lulus kuliah tuh kayak duit, cari duit. iya. Apapun pemikiran itu sumpah Gimana ya? Apa ya bikin terngiang-ngiang apa ya, gitu. Itu karena setiap gua bangun, setiap gua mau tidur, setiap gua lagi jalan, lagi mikir sendiri, nonton apapun, pemikiran itu pasti ada gitu. Iya. Apa yang harus gua lakuin besok, terus apa yang harus gua hadapin gitu. Iya. Untuk bekal gua di tahun 2025 ini gitu. Karena ya semakin lama mungkin makin gila lagi kan persaingan, makanya harus dari sekarang gitu. Iya. Mungkin kita agak telat gitu langkahnya, tapi nggak ada salahnya kata juga. telat. Nggak ada kata telat juga sih menurut kita. Jadi tunggu aja gebrakannya ya. Betul. Karena produser kita juga udah mulai ngonten. Iya. Dia Mungkin dia FOMO. jangan di-spill ya. Iya, mungkin dia FOMO. Iya, benar. Mungkin dia udah mulai berpikir seperti kita. Makanya dia melakukan konten. Apa kontennya? Mungkin Nanti di semoga FVP Iya. di kalian ya. antara kalian Nanti tahu di-spill. di episode 18. Itu lucu sih. Gua kaget bangun tidur. Ini apa anjir sialan. Dia konten gini anjir kocak tapi semangat gitu. Ya. Apalagi ya? News, berita. Oh, bentar gue pengen mention ada di TikTok tuh yang kontennya menarik. Apa? Ada nama akun TikToknya tuh Yoel Tristan. Itu ngapain? Dia orang Bandung kalau nggak salah. Cuman intinya dia tuh nggak tahu, kayaknya dia anak akuntansi, nggak tahu anak Ya. ekonomi, nggak tahu anak Oke. manajemen atau apa. Jadi intinya dia ngejawabin komen-komen netizen tentang bisnis. Jadi kayak, "Bang, kira-kira kalau gue mau buka RAB bisnis kan? laundry, Oh iya, gua tahu. gimana modalnya butuh berapa?" Nah, Itu dia menarik. hitungin tuh modalnya butuh segini, keperluannya ini Ya. butuh segini modalnya. Kira-kira BEP tuh break even point, jadi kayak balik modal. Ya. Ya, Berapa tahun? kemungkinan dengan, jadi intinya dia mengasumsikan gitu bisnis kayak Betul. gini jalannya kayak gimana, balik modalnya kapan, terus per bulan untungnya berapa, kira-kira, terus kesimpulannya ya kira-kira oke nggak nih, maksudnya menjanjikan nggak nih, Ya. asik nggak nih bisnisnya. Itu Banyak banget tuh ya dia itu bikin konten FVP juga di gue. Ya. Itu dia keren kan ngasih edukasi buat nyusunin RAB orang lain gitu. Itu bagus banget sih. Bagus banget sih. Dan itu kalau si template itunya disimpan, di share gitu. yang mau pakai boleh gitu. Boleh aja gitu. Jadi keren. Teman kita juga pakai kan si Yamima. Hmm. Gue share nih pakai gitu. Karena itu harus sih kalau udah mau. Ya. Jadi kan bisnis. nggak semua orang kan belajar atau kuliah ekonomi ya. Ya. Nah, jadi menurut gue itu maksudnya di TikTok tuh bagus bangetnya tuh itulah bagusnya media gitu ya. Ya. Di sisi lain emang ada yang hiburan-hiburan. Hiburan-hiburan Kadang doang. nggak jelas atau random-random aja. Itu juga nggak salah, maksudnya menghibur gitu kan ya. Menghibur. Meskipun nggak ngasih ilmu, tapi ngasih ketawa Ya. gitu, ngasih kebahagiaan lah. Aha. Nah, di sisi lain ada juga tuh yang ngasih edukasi kayak gitu. Jadi keren lah. Iya, suka. Ya kayak impromptu aja kontennya lihat.
Ini kita double, kita edukasi ada. Hiburan ada. Tuh, apa coba? Kan nggak edukasi doang. Bener. Tapi kita bukan menjatuhkan orang yang edukasi saja. Iya. Tapi lebih baik edukasi dibawa dengan fun. Iya. Ya kan? Ya dengerin impromptu aja. Kalau mau dapat semuanya ya kan? Siap. Sialan katanya. Bridging yang bagus, Larry. Oke, boleh sponsor yang mau Boleh masuk dong minimal. Aduh kosong lihat. Ini masih kosong. Di bawah kita ini belakang desknya masih kosong. Iya. Boleh lah. Bisa ini built-in. Boleh. Ini bisa. Di sini bisa banget ditempel. Bisa. Mic mau ada brandnya atau bisa. Bisa. Kita bikin di sini misal ada Nike atau apa masang layar nih Tokopedia misal atau media-media lain yang belum punya podcast mau kerja sama bisa kita benar juga kan. Oke. Apa lagi? Udahlah itu. Ada berita apa ya di musik tuh gua sekarang lagi nungguin banget. Kayaknya kita ngomongin mulu. Aduh, infokan jual tiket Wave to Earth. Iya. Tapi udah mulai dari lama ternyata jualan tiketnya. Anjir udah habis. Nggak tahu ya, semoga aja belum. Semoga belum. Itu kan infokan calo amanah. Tapi jangan terlalu mahal. Calo amanah. Ya kan calo tuh. Bener. Tapi trik calo gini ya, gue mau share trik calo. Waktu itu enggak, adek gue nonton. Nonton apa? Tulus di Solo sama saudaranya. Dia beli lewat calo waktu itu. Harga tiket aslinya 300.000. Dia nunggu konsernya mulai dulu, harga tiket tiba-tiba 100.000. Itu lucu banget sih. Langsung dia belilah 100.000 padahal baru mulai 10 menit. Tulusnya kan main terakhir. Tujuan dia datang situ nonton Tulus gitu. Aja. Ya udah 100.000 cuan, makanya gitu. Mungkin gue bakal lakuin kalau kepepet ya. Berarti kita kalau belum dapat tiket ya Wave to Earth. Tunggu dulu aja. Iya, datang dulu. Nunggu calo. Mulai 10 menit tawar harganya. Bang, 300.000. Oh sialan, diajak berantem gitu. Sialan lu. Tapi kalau kepepet sih itu bakal terjadi opsi. Jadi kuat-kuatan ini aja. Mental nawar. Waktu di Bandung juga pernah waktu itu apa ya? Event apa gitu. Pokoknya dia tiba-tiba tiketnya jadi 10 ribuan deh. Sumpah. Ini udah banyak, nggak kejual. Ya di Bandung juga beberapa kali kita dapet tiket gratis kan. Oh iya, kita mah gratisan mulu ya. Kenapa ya? Nggak apa-apa lah. Tapi kita nggak ngecaloin tiketnya yang kasih ke kita. Ya siapa tahu ada yang mau beli. Apalagi bentar. Konser siapa lagi? Aduh, belum baca lagi beritanya. Oh, paling kemarin tuh Big Bang ya? Yang baru konser tuh konser tahun baru Kunto Aji. Oh iya. Kunto Aji di Jogja. Jadi awal tahun baru. Jadi emang kalau nggak salah emang si Kunto ini emang rutin kalau nggak salah ya. Jadi, tahun baru. Setiap tahun baru dia bikin konser. Oke. Kayaknya intimate gitu lah. Tahun baruan bareng Kunto. Namanya itu? Enggak. Oh, bukan. ada namanya, cuman ya gitu. Konsernya di tahun baru. Tadinya teman kita mau nonton tuh. Siapa? Si Sato? Bukan, si Ari. Si Ari nonton sama si Ray. Oh gitu. Di Jogja tapi jauh banget. Ya udah beli tiket bahkan. Terus gak jadi? Nggak jadi karena satu dan lain hal. Jadi jual deh akhirnya tiket. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin mereka nanti nonton. Kalau ada lagi tahun Kunto. depan. Apalagi ya berita Tahu-Tahu Fest mungkin upcoming di Bandung. Terus ada Big Bang Festival kemarin, tapi di episode lalu udah kita sebut. Udah sih. Hi-Fi, gue tunggu Hi-Fi sih. Vokalis berikutnya siapa? Iya benar. Karena ada 2 kandidat yang gue lihat, ya kan, si Katrisia sama vokalis Kim. Itu FVP terus netizen kayak ini kayak ini aja. Terus giliran si yang vokalis cewek Kim main, Trisia aja gitu. Jadi kita lihat. Tapi gue pribadi lebih suka sebut aja. Boleh. Trisia. Gue lebih suka karena perpaduan Dea dan Neda ada di Trisia. Semoga aja. Oke. Yang terbaik aja buat Hi-Fi. Apalagi? Kalau gue prefer siapa? Lu denger? Enggak. Gue prefer Bernadia jadi vokalis Hi-Fi. Bayangkan Bernadia jadi vokalis Hi-Fi. Hi-Fi bakal jadi gimana? Bernadia bakal jadi gimana? Iya, nggak tahu ya. Apakah terbawa oleh Bernadia atau Hi-Fi musiknya ya kan? Danila tuh jadi vokalis Hi-Fi. Nggak kebayang banget. Lucu banget anjir. Apalagi? Udah sih. Mungkin ada. Lagi mikir apa ya? Udah ya? Langsung aja kali ya? Ya udah. Kayaknya berarti itu aja untuk what's new ya. Ya. What's popular, what's new.
Aduh, nggak ada Segitu lagi. aja berita-berita yang Betul. terkumpul di media Di kita. di kita. Berarti kita masuk ke segmen terakhir. Apa? Diari musik. Diari musik. Diari musik kita ada apa aja, Bang? Lo dulu. Ada Happiness dari Rex Orange County. Anjay. Gua suka. Itu anjir dari dulu banget lagi dengerin itu. Gua tahu nggak? Happiness. Tahu, gue pernah cover lagi inget-inget refnya. Sama lupa refnya, cuman Bentar. Sabar. aduh, ini mati nih. Kayaknya. Ya. Ya itu refnya ya. Pokoknya pasti pada tahu yang galau gitu, Happiness. Lupa gue juga. Tapi gue suka. Gue kasih nilai 4/5. Karena waktu itu bener-bener terus didengerin gue gitu. Bentar. Masa lupa refnya sih? Ya jangan di play, Pak. Ini aja lah udahlah. Kita play bentar. Bentar. Mana? Happiness. Play me compensation. Me Iya. Na. Bukan, Cok. Bentar. Nothing Proud but of me on my short iya. list accomplishment. me and my I like lack of the news. music. Me and my selfishness. On me and myself. Ya, oke, inget. Wish you nothing but happy new version of. Itu pokoknya ya. Gue suka. Liriknya bagus. Liriknya bagus dan ya suka lah 4 best. Oke. Lanjut ada apa? Gue ada, kalau di playlist nggak ada yang nambah sih sebenarnya gue. Sama gue juga. Dengerin Tapi ini yang dulu-dulu yang gue lagi dengerin nggak aja. terlalu banyak explore. Ya. Nah, bentar kita cek kamera dulu. Di menit 31 ya ini ya. Iya. Oke, udah tag lagi. Apa lagi? Gue ya. Ya boleh. Sebenarnya kalau dari playlist nggak ada yang nambah, tapi yang lagi gue sering dengerin itu Apa? gue mau rekomendasiin ini Tumben. Gravity-nya dari Galdiv. Oh. Gravity. Siapa yang suka Galdiv? Aku. Berapa nilainya? 5. Jir. Tinggi banget coba, emang suka, enak banget. Gue juga 5. Favorit gue di album, bentar nama albumnya apa ya? Canvas. Itu album lama ya? Album lama, Canvas ya. Di albumnya Galdiv yang Canvas, favorit gue adalah Gravity. Jadi gue kasih rating 5. Ya. Karena apa? Karena lirik dan musiknya sangat bagus. Yaudah, gue juga kasih nilai 5. Ya. Gue ada apa lagi ya? Sabar. Tadi itu apa sih? Oh ini. Ada Glenn Fredly, Kembali ke Awal. Itu sebenarnya rilis setelah dia udah nggak ada, kalau nggak salah sih. Pokoknya dia tuh sebelum berpulang, tapi gue lupa deh. Pokoknya gitu. Yang gue inget ya. Dia sebelum berpulang dia nulis lagu ini. Terus draftnya ketemu, terus dirilis sama itunya. Kalau nggak salah Kembali ke Awal tuh buat anaknya, lagu anak buat anaknya gitu. Sama album Selesai, Kangen, pokoknya gitulah judul-judul yang emang menunjukkan bahwa mau berpulang gitu. Gue kasih rating 4, gue suka, sedih banget, dapet gitu feel. Oke, gue nggak tahu lagunya jadi nggak bisa ikut rating. Ya oke, nggak apa-apa. Gue lanjut, ada ini yang gue rekomendasiin juga di kontennya Impromptu. Lagunya Ardhito yang New Year's Eve. Karena tahun baru pas banget. Betul. Rekomendasi musik tahun baru ada di konten kita. Betul. Cek Impromptu Podcast. Jadi New Year's Eve ini lagunya vibe-nya vibe ini banget sih. Singkatannya tuh Nataru. Natal dan tahun baru. Karena di lagu ini juga si Ardhito nutup lagunya pakai melodinya Jingle Bells. Oke. Di aransemen musiknya. Jadi vibe-nya holiday banget lah. Jadi cocok aja. Liburan banget lah pokoknya. Apalagi ya?
Mungkin ada R&B lawas dari Chris Brown, With You judulnya. Pernah dibawain sama gue kan? Oh, lu Uas. lu pernah bawa itu? Ya, R&B. Ini bawain karena Oh, gue nggak nonton. kepepet gue. Bingung mau bawain lagu apa. Jadi udahlah ini Chris Brown gue, karena gue suka aja Chris Brown gitu. Oke. Lagunya juga bagus, gue kasih nilai 4. Siap. Keren. Gue ngasih rating belum tadi? Belum. Belum ya? Apa tadi lagunya Ardhito gue kasih rating 4 juga. Oke. Ardhito kamu dikasih rating 4 Yang New Year's Eve 4. sama dia. Ya. Oke. Lu. Gue lagi sekarang. Apa ya? Gue mau rekomendasiin lagu Timun Jelita. Lagi dan lagi. Yang masih sering gue dengerin sih. Iya sih. 2 deh. Tapi bosen ya? Orang udah dengerin di minggu sebelumnya. Tapi nggak apa-apa. Gue rekomendasiin yang buat minggu ini yang bukan orang pintar. Udah. Oke, kasih nilai berapa? Kasih Udahlah nilai- itu mah, nggak usah dikasih nilai. Kasih nilai 4,5. Karena Terus enak. ini tuh yang Si ada bassnya, aransemennya, part solo gitarnya enak. Sama liriknya ringan banget sebenarnya. Gue juga suka Timun Jelita, gue kasih 4. Bagus. Kemarin baru live kan mereka Ya di Bali. dari di Bali. Itu promo buku sih. Promo ya. buku dari Gagas Media. Betul. Gua Sekalian liburan ya, sekalian sekeluarga. Sekalian. Kan open mic juga. Sekalian ini kan apa? Oh, cerita si aku iya, juga. sekalian show cerita Show si aku. terus sekalian liburan, sekalian dia ulang tahun. Oh, bener. Semua pokoknya dia dirayakan di Bali. Gitu. Apalagi ya? Gue ada Apakah Kamu, Yura Yunita, album Merakit. Iya gak sih? Gak tahu. Nggak tahu. Lu nggak tahu Nggak lagu tahu Apakah lagi. Kamu ini? Ini lagu lamanya dia. Jadi brass session sebelum Yura yang galau banget. Sebelum Yura tutur batin, sebelum Yura Yura yang masih keriting rambutnya. keriting, berarti. Yura yang full brass nih, Iya. full groove. Gue Ini tuh denger suka lagu lama Yura tuh yang aduh judulnya apa ya? Jangan Bukan, itu mah yang pertama kali dia rame. Feel aku. Get Along With You gitu atau apa? Get Along With You. Itu sama tuh kayaknya di album lama. Merakit bukan? Get Along With You Yura. Iya itu berarti di Merakit kayaknya. Yang Oh bukan deng, itu di album ini, di album yang sama Glenn. Nah, yang ini nih, yang piano version gue dengerin. Oh itu? Itu Merakit. Iya. Sebelum Yura yang sekarang, sebelum Yura yang ayu banget, cewek banget gitu. Iya. Gua kasih nilai ini 4,5. Suka gue. Karena pas waktu pertama denger, anjir ini groove-nya enak banget anjir. Brassnya bagus lagi. Ya, Keren. Gitu. ngejazz banget dulu. Nge-jazz Yura. banget, anjir. Anak jazz banget Dulu. Sekarang manggungnya di jazz juga. Iya sih. Panggung jazz. Gue lagi. Ya, Gue ada rekomendasi, masih ada kaitannya sama Merakit. Lagunya Hi-Fi itu Merakit Perahu. Merakit. Anjir itu belum direkomendasiin dari sama kita ya? Merakit perahu layarku. Belum pernah direkomendasiin sama kita ya? Maju. Anjir, sialan. Kalian harus denger supaya itu seperti Merakit Perahu. Lagu enggak sih, lagu Hi-Fi mah enak-enak di album Kereta Kencan. Tapi Itu lagu pertama kalau nggak salah ya di album itu ya. kalau nggak salah sih, Ingat gue pembuka lagunya Merakit Perahu. Enggak, bukan intro tapi. Sebenarnya itu Merakit Perahu dari Hi-Fi sangat cocok sama makna lagunya cocok mungkinnya buat mengawali tahun gitu. tapi susah sih lagunya. Ya gue juga belum pernah lihat live Itu susah. dibawain sama Hi-Fi Karena lagunya susah anjir. sesuai rekaman gitu ya, belum pernahnya juga dibawain Tung, tung. dibawain nampil tuh ya akustikan. Akustikan. Kalau bener-bener plek-ketiplek sama yang di Spotify sih gila sih anjir. Kayak stage-nya bakal Hebat banget anjir. Soalnya itu banyak banget kan semuanya. Lalu Manino lagi. Lil Manino. Welcome back lagi. YouTube channel Lalu Manino. Nah, gue nungguin juga lagu-lagu baru dari Laleil di tahun Tahun 2025 kan gebrakan terakhir kemarin Skor Abadi ya. Skor Abadi. Itu juga enak banget. Itu enak banget. Sialan anjir dia. Bahaya. Tahun ini kita mengalahkan Laleil. Dengan dapat 2 miliar. Betul. Kan itu ini apa namanya? Apa? Apa sih namanya? Aduh.
harapan kita. Ya, oke. Gitu. Tapi kan kadang harapan juga harus masuk akal Harus gitu. masuk akal. Cuma Masuk akal kita bisa. harapan iya emang harus masuk akal, tapi kita bisa buat masuk akal. Ya, bisa direalisasikan. Bisa direalisasikan. Iya kan? Hidup nggak ada yang tahu. Cuman emang panjang aja pasti perjalanannya. Perjalanannya. Mungkin tahun ini akan terjadi kan nggak ada yang tahu. Iya. Akhir tahun tiba-tiba kita rilis konten-konten rame kan. Ya Itu optimis aja. Optimis aja gitu. Jadi manusia mah jangan negative thinking. Ya. Kalau negative thinking apa sih kata si satu tuh? Baca buku apa kemarin? Nggak tahu. Pokoknya Itu mah jokes, inside joke itu ya, aja. janganlah. Dari gua sih udah nggak ada lagi. Rekomendasi dari gua udah habis. Lu udah. Udah. Gue belum ngasih rating, gue Merakit Perahu gue kasih 5. Gua juga 5/5. Anjir. 5/5. Udah lah pokoknya Merakit Perahu the best anjir. The best. The best hi-fi nggak? Untuk komposisi ya? um, Untuk segi komposisi gue bilang ya itu. Segi komposisi juga aransemen. Tapi Bumi dan Bulan juga enak. Tapi segi populer enggak menurut gue Merakit Perahu. Iya nggak terlalu populer kan lagi. Emang bukan title track di album kan. Ya, Maksudnya betul, bukan betul. yang dipromoin gitu. Bumi dan Bulan juga oke. 5 juga gue kasih nilai. Nah, Bumi dan Bulan dengerin kalian itu rekomendasi. Rekomendasi dulu. Iya dari lu. Oke. Dari gue. Dari lo, oke. Bumi dan Bulan kasih nilai 5. 5. Setuju. Udah. Ntar gue lagu terakhir apa ya? Apa lagi ya? Konten-konten sih yang bakal perjalan gue tiap hari bakal konten. Semoga konsisten. Amin. Karena mungkin harus tiap hari dulu baru kita nyampe ke titik bahwa algoritmanya dapat gitu Ya, menurut gue. Jadi apapun harus di post, tapi jangan shit post. Kemarin shit post sih. Shitpost juga. Tapi shit post ya kemarin ya. Ya. Editan gue anjir shit post banget. Gak apa-apa. Apa ya? Gue lagi dengerin apa sih? Lanjut part 2 guys. Juga bingung gue lagi dengerin apaan. Apa? Pilih aja satu yang lu suka. Nggak tahu lah. Udah aja deh. Ya udah nih. Gak ada. Ntar gue lagi ingat-ingat. Gue ada lagi lah. Boleh. Labyrinth. Labirin lagi siapa? Jealous. Oh, Itu. kenapa tiba-tiba? Ya kasih aja rekomendasi buat kalian dengerin. Gue lagi dengerin itu juga kemarin. Siap. Kemarin. Kasih nilai 4,5. Suka. Bagus vokalnya. The best. Ya. Paling gue mau rekomendasiinnya bukan ini kali, bukan lagu ya. Apa? Mau rekomendasiin channel YouTube. Karena jadi kenapa gue lagi jarang dengar lagu spesifik gitu di Spotify? Karena gue lagi sering nonton di YouTube. Itu gue jadi ada satu pianis punya channel YouTube. Nah dia tuh punya konten di YouTube-nya tuh live session gitu. Pianis jazz di Amerika. Ada namanya Emmett Cohen. Nah biasanya gue seminggu terakhir tuh lagi sering kesibukan gue banyaknya di depan komputer. Jadi gue sambil ngerjain biasanya kalau kerjaannya nggak berkaitan sama audio, gue sambil nyetel si live-nya Emmett Cohen. Si live-nya tuh yang biasanya tuh 1 jam setengah. Jadi gue dengernya banyaknya jazz. Tapi spesifiknya apa macem-macem karena jadi dalam satu kali live tuh biasanya ada 5 lagu. Oke. Nah yang serunya dari kontennya si Emmett ini adalah dia ngundang jadi format si live-nya tuh ini ada piano, dia main pianonya pakai grand piano, terus drum, ada bass, kontrabas, akustik bass, sama soloisnya macam-macam. Kadang dia undang vokalis. Nah dia gestarnya tuh dia ngundangnya tuh si soloisnya. Kadang vokalis, kadang saksofonis, kadang trumpeter, kadang juga bisa 2 tuh, ada sakso ada trumpet, jadi seru lah. Terus ya gitu kan mereka emang jazznya jazz tradisional kan. Ngebut berarti. Iya macam-macam, ada yang swing, ada yang itu. Terus yang serunya tuh adalah ya gue dengar versinya mereka, which is nggak sesuai sama yang direkaman gitu. Jadi spontanitas sama improvisasi si bandnya tuh itu yang seru gitu buat gue. Impromptu banget anjir itu. Terus kayak solo-solonya itu asik. Ya itu ini banget lah, tire-nya udah profesional banget lah. Mereka musisi profesional semua pasti gitu. kalau jadi kayak gitu
gue yakin mereka nggak dari rehearsal gitu, jadi kayak main Pasti, spontan aja. yakin. Emang kulturnya gitu kan di jazz. Karena di solonya jazz tuh nggak mungkin, solo melodinya tuh, solo leadnya tuh nggak mungkin bisa diulang gak sih? Ya, Kalau menurut gue kayak gitu. karena mereka Improvisasi aja kan. improvisasi yang lagi tangannya gerak, maksudnya tangan sama otak Otak tuh tuh udah nyatu gitu. ya, jadi Kayak skate singing juga pasti nggak bakal bisa diulang, gue yakin. Kayak ya di panggung, misal dia manggung, terus dia skate di situ, ngulang lagi di panggung berikutnya, itu nggak mungkin. ya. Kalau bisa gila sih. Ingat berarti dia. Tapi dan justru itu value-nya gitu kan. Value-nya di jazz tuh ya improvisasinya. Jadi tetap fresh tuh. Ngapain diapalin gitu. Jadi Pasti mending ngejar si freshnya itu. Fresh gitu. Jadi pasti mereka spontan. Pasti spontan. Uhuy. Tapi karena ya jam terbang tinggi, skill juga udah puncak lah. Jadi spontannya juga ya bagus-bagus. Spontannya tuh pasti mantap. Nggak mungkin remeh gitu sih improvnya tuh. Coba spontan kita main jazz. Gue skate singing pasti remeh. Nggak bisa gue. Nggak, pede. Iya, sebenarnya skate singing itu kuncinya apa sih? Menurut gue sih yang gue lihat harus pitch sih. Perfect ya, gitu. Jelas. Perfect pitch pertama. Kedua harus scale. Ya. Scale juga harus hafal gitu. Jadi itu. Ya, oke. Karena kan permainan scale kan melodi. Jadi menurut gua ya kan harus itu gitu. Harus dua itu gitu, pitch dan scale. Kalau menurut gua kalau kayak improv gitu ya, entah itu skate di vokal ataupun solo-solo di instrumen, pokoknya improvisasi adalah yang paling penting, ada itu sensitivitas sama si bandnya, groovingnya. Betul, setuju. Jadi pertimbangannya mau pakai scale apa ya, nyesuaiin sama si apa namanya, akor yang konteks yang lagi di akor apa ya, jadi explore-nya di sana gitu. Jadi ya, terus menurut gua justru yang lebih penting dalam improvisasi tuh pemilihan atau penggunaan ritmiknya. Iya. Jadi setuju. Karena kan kalau improv kan kadang banyaknya sih cepet kan temponya. Jadi bikin ritmik yang menarik tuh menurut gua bakal lebih efektif gitu daripada milih scale apa gitu. Yang harus dimainin kan. Benar sih, groove-nya harus nyatu. Si groove-nya jadi si ensemble-nya lebih susah apa ya? Lambat atau cepet? Atau dua-duanya punya kesulitan yang berbeda. Atau rubato mungkin. Atau rubato. Rubato kan apa namanya, bebas ya. Kalau tempo mah balik ke tempo awal. Oke. Jadi menurut gue susah sih dua-duanya. Maksudnya kalau lambat kan berarti kita milih notnya harus efektif banget nih, ini harus itu bahaya sih ya. Ini not tuh harus enak gitu. Nah itu. Gak bisa asal gitu. Jadi gimana caranya sih memilih interval perpindahan nada satu ke nada selanjutnya itu jadi enak gitu. Itu tuh kalau di Amerika dulu jazz yang lambat tuh ada namanya cool jazz. Cool jazz tuh salah satu musisi yang terkenalnya tuh Miles Davis. Jadi si Miles Davis kalau solo tuh seringnya dia lambat, slow tapi melodinya kena banget sama Chet Baker juga banyaknya gitu. Lambat tuh kayak harus feel banget, feeling banget. Wah, udahlah susah sih. Tapi menurut gue susah lambat. Ya, kalau cepet kedengeran banget itu kalau lambat falsnya. Kalau cepet ya bisa harus ngumpet lah. Harus apa namanya? Kalau cepet ya harus cepet. Iya, tantangannya dicepetnya itu aja gitu. Ya pemikirannya harus cepet gitu kan. Kemana. Groove-nya gimana? Hektik kalau cepet. Kalau gua lambat fokus. Ya. Tapi dua-duanya harus fokus sih. Emang harus fokus dua-duanya. Makanya kata gua tadi, dua-duanya sama-sama punya kesulitan. Susah, bener. Tersendiri gitu. Nah, kalau favorit gua kalau jazz yang cepet tuh, yang improvnya yang gua banyak suka tuh ini Oscar Peterson. Itu cepat banget, pianis jazz. Sangat cepat itu. Ya. Ada klipnya juga yang terkenal tuh, dia mainin karyanya si Jam Blues. Pokoknya cepet banget dia. Itu ngebut banget. Cier. Nah, sama kalau pianis jazz favorit gue yang lebih melodis, yang lebih slow, Bill Evans. Bill Evans jelas. Iya, sama dua itu the best. Bill Evans gue suka. Sedikit edukasi dari kita. Sedikit. Gak mau banyak-banyak. Tapi itu gue suka banget tuh channel YouTube-nya si Emmet Cohen.
Karena dia kontennya banyak. Terus dia rutin gitu nge-live-nya tuh. Apa kita kasih rekomendasi channel YouTube musik? Ya mungkin boleh. Nanti. Ya itu spontan aja sih. Spontan. Maksudnya kayak orang kayak gue sekarang spontan. Berarti nggak usah lagu aja ya di Spotify. Bebas gitu yang bebas. Penting. Yang penting medianya apa aja bebas. Mau yang itu buku, mau itu musik, apa, penting musik. Oke. Sama gue sekarang lagi pengen beli bukunya Radit yang Timun Jelita, gue pengen baca. Itu udah dijual belum? Udah. Oh, Gagas Media udah kemarin promosi kan? Iya udah. Katanya udah di Gramedia udah bisa dibeli. Nah gue kayaknya dalam waktu dekat bakal beli dan gue bakal ngebut beresin biar gue review langsung. Review langsung ya. Oke. Karena gue udah dengerin lagu-lagunya, gue suka banget. Terus gue ceritanya juga lo harus tahu kan. Gue ngikutin perjalanan progresnya Radit dalam bikin buku itu karena kita berdua penonton Radit, penonton podcast Radit Dika. Jadi, penonton dan pendengar ya di Spotify. Betul. Cuman gue sekarang lebih sering nonton di YouTube sih. Gue Spotify. Gue lebih sering Spotify. Spotify, kalau YouTube di rumah aja, khusus di rumah. Nah, gue kan seringnya di kosan. Jadi kalaupun keluar kan biasanya dekat-dekat sini. Kalau gue kan pas. Kalau denger di jalan 1 jam udah nyampe rumah pas gitu. Ya. Podcast apapun 1 jam udah pasti nyampe gitu. Kalau patokannya kalau next episode tuh di telinga gue berarti ngaret. Gak usah lihat jam gitu. Kalau gue gitu, jadi punya playlist 1 jam, 1 jam setengah di Spotify gue. Terakhir gue udah nonton juga sih podcastnya Radit. Dia gue belum deh. Undang siapa ya, gue lupa. Belum nonton lagi deh dia. Terakhir gue nonton yang mana ya? Yang sama ini apa siapa sih yang vokalis pelawak? Vidi Aldiano. Oh. Terakhir itu Vidi Aldiano. Itu udah lumayan lama ya. Itu udah lumayan lama juga. Vior mah udah lama. Ya, Vior lama juga. Nah, Coki baru banget tadi malam gue nonton. Sama Coki. Wah, Cukup Parede. Nonton dah mau. Terus ini sama dia bikin. Ya, itu udah nonton juga. Oh, itu berarti terakhir ya. Ini menarik banget nih guys, rekomendasi. Ini mah pelajaran 40 apa sih judulnya? 40 pelajaran di umur 40 tahun. Nah, itu dia. Jadi value-value tentang kehidupan. Dia, tapi gua gak nyangka dia udah 40 tahun. Iya. Kayak muda anjir. Katanya pensiun, tapi enggak. Iya. Bohong dia. Bentar lagi. Cuman semoga jangan cepet-cepet lah pensiun. Iya, soalnya gue masih nikmatin karya-karyanya dia gitu. Soalnya gebrakan dari awal banget kan dia. Gue kayaknya kalau dia pensiun, kalau dia nggak berkarya lagi, gue bakal kehilangan sih. Maksudnya sama. Gue dari SD udah baca bukunya. Gue dari SD baca bukunya. Kambing Jantan. Oh, enggak, kalau SD gue awalnya nonton filmnya. Dari Malam Minggu Miko. Pertama Malam Minggu Miko dulu, itu kelas 3 SD gue nonton. Terus abis itu nontonin film Kita Brontosaurus, Kambing Jantan. Manusia Setengah Salmon. Favorit gue Marmut Merah Jambu. Sama. Marmut Merah Jambu gue. Kenapa ya? Itu seru banget anjir lu. Seru banget. Gak tau kisah SMA kali. Kisah SMA. Jadi relate gitu. Gue kayak nonton 5 kali lebih ada gue ulang-ulang. Itu rewatch. Dulu gue setiap gue liburan pasti nonton Marmut Merah Jambu tuh lucu banget. Terus awalnya tuh iseng aja. Gue tahu sampai beres aja. Maksudnya gue menikmati berarti. Anteng gitu nontonnya. Walaupun gue udah tahu abis ini scene-nya apa, abis ini apa. Sama. Gue udah tahu ceritanya tapi tetap seru gitu. Karya terakhirnya dia kan yang di Netflix ya. Iya, Komedi Kacau. Gue nonton itu nanti ada season 2 juga. Dan menurut gue kacau karena kurang. Sama sih. Sorry, ini mah Bang Radit. Sorry Bang Radit. Sorry Bang Radit. Ya, kurang banget. Menurut gue kurang lucu gitu ya. Kurang lucu karena tapi itu kan dinaungi PH enggak sih? Enggak, dia produksi sendiri dia. Netflix kan original Netflix. Oh iya sih, benar juga. Sama Netflix, kontrak sama Netflix. Nggak tahu ya, gue nggak ngerti kenapa. Tapi gue udah berekspektasi ini bakal seru gitu. Makanya. Gue nonton tuh. Mungkin karena kita berekspektasi kali ya. Itu. Karena kita mikir standarnya tuh, maksudnya malam minggu Miko udah bagus, udah kocak banget. Standarnya itu. Tapi setelah rilis yang kemarin turun value-nya. Gue mikirnya anjir Netflix pasti gokil banget pasti lucu banget dong. Pasti produksinya pasti bagus banget dong. Serius banget. Ternyata ya semoga season 2 seru. Ya mungkin teman-teman ada yang suka ya beda ini aja ya, beda pendapat aja. Cuman ya menurut kita gitu sih. Ya. Tapi terakhir yang gue suka tuh karya Radit tuh yang di YouTube, yang lucu banget menurut gue. Apa? Yang Squishy, tau gak lu? Squishy berhantu. Hah? Yang mana, Cok? Ada dia dulu udah lama sih, kayak beberapa tahun lalu dia bikin series lagi zaman-zamannya Squishy berhantu, lucu banget. Sumpah itu. Sama dia ini kan bikin remake ini juga apa? Bukan mockumentary. Ya pokoknya formatnya kayak Malam Minggu Miko. Ya.
yang ada si Ical Kate. Oh, oke. Itu tahun kemarin atau berapa tahun lalu gue lupa. Itu masih lucu. Masih gitu. lucu. Komedi kacau. Komedi kacau. Kacau. Komedi kacau. Apalagi ya Radit tuh. Anjir malah ngomongin Radit kita ini. Bang Radit tuh apalagi ya, gue tonton dia karena podcast, film. Karena film sih gue. Ya. Seru gitu. Emang seru sih. Film-filmnya nonton. Sama dia tuh nggak pernah berhenti dari media. Iya, dia Jadi tuh selalu gitu. Selalu ada aja. Selalu ada terus. Di Twitter dulu dia salah satu yang Paling ngawalin rame. juga kan, yang paling rame. Di Twitter. Follower paling banyak kan Paling dia, banyak dia. waktu dulu. Di YouTube. Abis Twitter dia beres Twitter dia pindah ke YouTube. Rame Pindah juga. ke YouTube. Paling rame Rame. dia. Di IG juga ya, IG mah Dibayang-bayangi Panji. Itu lucu banget sih. Komen-komen paling lucu tahun kemarin tuh gara-gara itu Timun Jelita kan. Bahkan Bang Radit ketika jadi musisi sukses ngalahin Bang Panji. Siapa sih Sialan yang anjir. ngomong? Itu gak tahu itu di TikTok Di ada. TikTok. Sialan anjir ini lucu banget. Bener juga sih. Tapi gue anjir lucu juga. Si Radit sukses terus. Sukses terus faktanya. Setiap ya dia mau maksudnya medianya macam-macam kan. Dia awalnya media dia tuh di blog kan. Dia nulis Ya, cerita di blog. dulu. Dia pindah ke bukunya laku walaupun awal-awal Tersendat. Cuman pada akhirnya bestseller lah bukunya. Dia pindah ke film, rame Laku juga filmnya. juga. Ke YouTube pindah, Laku rame juga. Ke musik. laku juga. Ke politik. nggak mungkin Kalau iya. nggak mungkin Kalau iya. Kalau iya Radit nggak mungkin. Gue yakin, maksudnya gue sebagai penikmat kontennya Radit, maksudnya gue Tapi emang nggak mungkin. gue bukan fansnya Radit, tapi gue Penikmat kan. penikmat karya-karyanya. Kalau iya. Nggak mungkin Kaget sih. Radit nggak mungkin masuk politik. Tapi kalau iya lucu. Karena dia tuh orangnya main aman banget. Main aman. Iya sih benar. Nggak Politik kayak, terlalu beresiko. nggak Radit kayak- nggak suka resiko. makanya Panji ambil politik. Nah Radit beda jauh kan nih orang nih, karakteristiknya berbeda. Panji Kalau Panji keras. mah orangnya dia tuh idealis banget Idealis. kan sebenarnya. Dia Aca aja yang bener dimarahin. ya harus kayak gini Nah, gitu. Aca aja dimarahin sama dia. Itu lucu banget. Kamu jahat katanya gitu kan. Itu lucu aja denger Dia marahin si Aca. Dimarahin. Siapa lu Siapa ngatur-ngatur lu gua? ngatur? Persetan. Sialan anjir itu dimasukin VN. VN anjir. Kamu jahat gini-gini. Kamu jahat. Sialan anjir, anak kecil dimaki-maki, Cok. Itu dia ini opener kan? Bukan opener sih, MC dia tuh. Si Radit MC-nya acara Sing Abdel. Sing Abdel cuman udahlah sekalian aja gitu. Harusnya dia harusnya nggak stand up. Cuman dia ke bawah Ke bawah suasana. Karena si Panji, openernya Panji. Si Panji ngebahas itu. Oh iya di backstage Iya. ngebahas. Enggak, si Panji jadi openernya Cing Abdel Nah. ngebahas masalah itu. Oh iya. Si Radit MC, ya MC, dia bener-bener. respon Iya, deh. iya, Jadinya gitu. jadi panjang. Jadi panjang kan. Itu VN-nya anjir lucu beneran. Dia setel Kamu lagi. jahat. Anjir gua denger anjir ngakak banget, Cok. Lucu banget. Dengerin deh kalian. Ada kok di YouTube-nya kan. Ada di Tiba-tiba jadi opener kalau nggak salah. Ya pokoknya gitu. Tiba-tiba stand up namanya. Mungkin kita udah kepanjangan. Ya. Ini udah sejam. Setuju. Jangan lupa follow TikTok kita karena udah aktif. Impromptu namanya ya. Hashtagnya 2. TikTok. Tapi kayaknya gue jadi pikir, ya Radit masih lama deh Pensiun. pensiunnya. Karena dia sekarang main di TikTok juga gitu. Ya pasti lama menurut gue. Karena tapi dia banyaknya di TikTok pun ini sih sharing momen sama Klip keluarga. doang, klip. Ya. Tapi ya itu lebih banyak kayak momen-momen gitu, kayak shit posting aja jadi. Itu lucu sih tapi. Tapi gue ngelihatnya apa ya, keluarganya kayak seru banget. Seru anjir, apalagi ada Aca kan. Maksudnya bayangan anjir gue mau kalau keluarga kayak gini gue pengen deh berkeluarga gitu. Si anak-anaknya tuh lucu gitu. Lucu banget. Kocak-kocak anjir. Gua fans Aca. Ya, gue fansnya Alea. Gua Aca. Aca random banget. Aca anjir. terlalu aneh. Terlalu aneh, Cok. Aca Tapi terlalu aneh. ngakak banget anjir. Setiap si Bang Radit mau cerita tentang Aca, gue selalu dengerin. Selalu, jir apa nih? Si Aca ngelakuin apa nih? Iya. Pasti lucu Si anjir. Aca tuh perusuh Perusuh banget. banget. Radit banget, Si Radit Cok. lagi ngobrol sama Alea lagi cerita, tiba-tiba aneh aja Tiba-tiba ada Aca kelakuannya. lari atau apa gitu. Itu lucu banget sih. Aca kocak. Kan gue ngelihat anjir ini keluarga Random. apa namanya? Family goals Family banget. goals banget. Family goals. Dengan sosok istrinya yang kalem juga kan. Iya, Kalem sih istrinya. kalau Kalem. Anissa Kalem. kalem Temennya Yura ternyata. temennya. Yura Yunita. Oh iya. Kalau nggak salah. Gue denger di podcastnya siapa ya pokoknya. Pokoknya geng Bandung lah dia tuh. Yang model. Oh.
Jadi model di Bandung dia tuh. Waktu itu di podcastnya, kan pernah ke podcastnya Radit kan Yura. Ya. Nah itu dibahas. Anissa tuh temennya suaminya Yura. Temennya Dona. Iya, iya. Jadi itulah pokoknya. Dunia itu sempit. Oh iya, Kan? se-circle ya sama si Dona. Terus Dona tuh dancer dulunya. B-boy. Dancer dia. Wah, dancer. Anjir baru tahu gua. Gue lupa juga. Ya pokoknya gitulah. Nonton aja di podcastnya. Ngeliat dijemput mulu sama Radit gitu. Pacarannya Radit juga kocak. Sering dengerin tapi itu aneh sih. Apa yang mana? Iya, maksudnya cara pacaran dia, Iya. cara ngedate-nya gitu. Aneh aja gitu. Tapi hokinya dia tuh udah dari awal sih. Dari bapaknya. Bapaknya kan dapat mobil dari undian bank. Iya. Emang enggak ada, kayaknya hidupnya Emang rezeki banget. Enggak pernah susah. Emang dia tuh kan orang kaya. Orang kaya, Old money dia. Katanya. Terus dapat undian mobil anjir. Iya. Ternyata ada anjir. Tapi enggak old money banget nggak sih? Maksudnya bukan keluarga konglomerat, Cuman kaya. orang tuanya tuh udah mapan gitu. Dari awal lahir juga dia udah mapan. Sempet tinggal di Jepang. Itu lucu sih. Sempat tinggal di Jepang lagi. Udah lah, ini kebanyakan ini. Ya udah kebanyakan. Malah kebanyakan ngomongin Radit. Oke, udah sejam tuh. Udah sejam. Oke, terima kasih episode 1 jam ini. Selamat tahun baru untuk semuanya. Jangan lupa follow semua sosial media kita di YouTube, TikTok, Instagram. Kita udah aktif di TikTok. Udah aktif baru 2 konten. Udah aktif real. Hari ini kita rilis lagi. Kita bikin konten lagi. Oke, sampai jumpa di episode 14 minggu depan. Dah. Gokil. Gelo panjang bisa nanti.